Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perkenalkan, saya Kiai Burganis, tim 273, dan teman saya Septianisa 248. Cekidot. Halo Sin, apa kabar? Lagi sibuk gak nih? Aku mau tanya-tanya soalnya. Halo Nis, Alhamdulillah aku juga baik. Eh, enggak kok enggak sibuk, mana malah lagi gabut nih. Mau sharing-sharing atau mau tanya-tanya tentang apa? Jadi gini loh Sin, kan pada semester kali ini kan kita kan mengikuti kelas Al-Islam Kemuhamadiyahan. Nah, di kelas tuh selalu ngebahas tentang tokoh terkemuka tentang pendiri Muhammadiyah. Nah, aku pengen sharing aja tentang apa sih backgroundnya pendiri Muhammadiyah serta pengalaman-pengalamannya yang dia punya atau latar pendidikannya gitu. Boleh, boleh. Aku nih juga pengen tahu lebih dalam tentang beliau. Nah, bentar aku kasih tahu dulu ada foto seseorang. Kira-kira kamu tahu nggak ini foto siapa? Nah, muncul nggak? Belum 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 ada. Bentar. Eh, maaf ya ada ngik-ngik soalnya ini saya di luar. Suara ini hewan di pohon di hutan-hutan. Maaf ya. Oh ya udah. Ini kayak nggak asing ya orangnya, Sin. Kok rada lupa. Sabyo, Nah, Sin. siapa? Ya, Ayo. ya. Tadi kan Oh, kamu ngajak ini buat sharing-sharing kan. Nah, jadi ini beliau itu foto dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi sudah tahu nggak kalau beliau ini Kiai Haji Ahmad Dahlan? oh ya. Tahu-tahu. Kamu tahu nggak Oke. tentang dia? Tentang beliau, maksudnya beliau. Nah, jadi tuh gini nih, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tuh merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahirnya itu di suatu daerah yang bernamakan Kauman, yang tepatnya berada di Yogyakarta, dan beliau itu lahir di tanggal 1 Agustus 1868. Nah, beliau ini tuh putra keempat dari 7 bersaudara dengan ayahnya yang bernama Kiai Haji Abu Bakar dan ibunya bernama Siti Aminah yang merupakan putri dari Haji Ibrahim yang pada waktu itu menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir dengan nama kecil yakni Muhammad Darwis. Beliau ini tuh generasi ke-12 dari salah satu wali Songo loh. Yang intinya tuh waktu itu dia terkemuka dalam mendakwahkan Islam di daerah Gresik. Lebih tepatnya beliau itu bernama Muhammad Sultan apa? Maulana Malik Ibrahim. Nah, kalau silsilahnya beliau itu seperti itu aja sih Nis yang ku tahu. Mungkin kamu ada tambahan lain? Oh, ada kok tentang ini. Silsilah keluarga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kan setiap insan manusia kan dimulai dari Nabi Adam tuh. Tapi naungan kita kan Nabi Muhammad. Terus kemudian dari Nabi Muhammad itu ada keturunan lagi namanya Fatimah Az-Zahra. Kemudian ada Al Husain Putra, kemudian Al Imam Sayyidina Husain. Terus kemudian setelah Al Imam Sayyidina Husain itu ada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Terus kemudian Sayyidina Muhammad Bakir, kemudian Sayyidina Ja'far As-Sodiq, kemudian Sayyid Al-Imam Ali Uradi, kemudian Sayyid Muhammad An-Nakib, kemudian Sayyid Isa Nokib Ar-Rumi, ada lagi Ahmad Al-Muhadir, kemudian Sayyid Al-Imam Ubaidillah, kemudian Sayyid Alawi Awal, kemudian ada Sayyid Muhammad Sohibus Saumiah, kemudian Sayyid Alawi Atsani, kemudian ada Sayyid Ali Koli Khosim, kemudian ada Muhammad Sohib Mirbat atau Hadramaut, kemudian ada Sayyid Alawi Amil Fakih atau Hadramaut juga, kemudian ada Sayyid Amir Abdul Malik Al Muhajir atau Nasrabat di India, kemudian ada
Said Abdullah Al-Azzamantukan, kemudian ada Said Ahmad Shah Jalal, kemudian Said Jumadin Kubro, kemudian ada Said Maulana Malik Ibrahim Asmorokandi atau Syekh Syamsu Tamris. Kemudian ada Adipati Handayaningrat atau Kiai Ageng Penging. Kemudian kayaknya masih banyak lagi deh, Sin. Kalau diterusin juga panjang. Pokoknya pada bagian tahap akhir tuh ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan di setiap keturunan itu ada binti gitu kan, tulisan di bawahnya kayak gitu. Terus kita mengenai riwayat perjalanan beliau dan pendidikannya tuh panjang banget prosesnya. Yang pertama tuh kita tuh harus tahu ketika beliau menginjak dewasa. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini atau nama kecilnya itu Muhammad Darwis itu membuka kebatinan kitab mengaji kepada kiai di beberapa bidang ilmu. Selain itu, pada tahun 1890, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tuh menunaikan ibadah ke Mekah untuk beribadah dan memperluas pengetahuan. Terus kemudian ada lagi tuh dia pada umur 15 tahun, dia itu sudah pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Dan pada periode ini mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, Ibnu Taimiyah. Ketika kembali pulang ke kampungnya pada tahun 1888, itu berganti nama dengan menjadi Ahmad Dahlan. Dan kemudian pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Ada tambahan nggak kamu, Sin? Ya, Kalau itulah. sepengetahuanku nih ya, Nis, jadi tuh setelah di masa dewasanya beliau tuh di tahun 1890 beliau itu menunaikan ibadah haji ke Mekah. Nah, lalu di Mekah itu beliau nggak hanya menunaikan ibadah haji saja, tapi juga semakin memperluas ilmu pengetahuannya dengan berguru kepada para ulama-ulama besar yang ada di ulama-ulama besar Indonesia yang sudah bermukim di sana. Seperti contohnya Kiai Haji Mahfudz dari Termas, terus habis itu ada Kiai Haji Nahrawi kayak gitu-gitu. Terus habis itu selain belajar kepada guru-guru spesialis itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga membaca kitab-kitab yang berjiwa tamadun dari luar negeri. Jadi tuh ya intinya tuh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memperjuangkan kemurnian Islam itu yang ada di Indonesia dengan cara dia tuh berguru atau mempelajari ilmu-ilmu di Mekah itu. Nah, selain itu beliau tuh memiliki kepribadian yang baik loh, Nis. Nah, jadi tuh kepribadian beliau itu digambarkan dengan pribadi manusia. Ahmad Dahlan ialah pribadi manusia yang sepi lagi pamrih. Nah, maksudnya sepi lagi pamrih ini, beliau tuh kayak ikhlas, terus manusia yang jernih, terus jauh dari rasa dendam dan dengki. Mungkin kamu ada tambahan tentang kepribadian beliau? Oh, ada kok. Jadi tentang kepribadian, selain beliau juga terkenal akan kemampuan dan dalam menyampaikan pesan dari inti surat Al-Maun. Terus beliau itu juga dapat mengelola masyarakat agar peduli dengan kemiskinan, kesengsaraan, kesejahteraan, dan kesehatan. Beliau juga seorang muslim yang memiliki jiwa tegas dan santun, tetapi beliau juga cerdas gitu loh. Beliau juga sangat sabar dan ikhlas. Terus kemudian dari satu sisi beliau juga dapat menghargai perbedaan di setiap umatnya atau setiap manusia dan sangat istiqomah dalam melanjutkan cita-cita perjuangan pembaruan Islam. Terus kemudian kamu tahu nggak tentang perjuangan beliau selama hidupnya? Nah, jadi tuh kalau perjuangan beliau semasa hidupnya itu setauku ada di berbagai bidang. Yang bidang pertama itu dalam bidang keagamaan. Nah, jadi tuh beliau itu mendirikan organisasi Muhammadiyah yang bertujuan untuk melaksanakan cita-citanya dalam pembaruan Islam yang ada di Indonesia. Lalu dalam bidang pendidikan, beliau itu berperan dalam mempelopori modernisasi pendidikan Islam dengan memperjuangkan pelajaran agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah umum di negeri maupun swasta, serta mendirikan lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Lalu dalam bidang sosial, beliau itu juga mempelopori berdirinya rumah sakit sejak tahun 1923, di mana dia juga mengadakan balai kesehatan, terus membangun panti asuhan, dan lain-lain. Nah, terus menurutku sih itu aja sih, Nis. Mungkin ada tambahan dari kamu. Jadi beliau ini termasuk salah satu tokoh yang sangat berperan penting ya dalam perkembangan Islam di Indonesia. Buktinya banyak sekali riwayat perjuangan beliau demi memajukan agama Islam di Indonesia kala itu.
Terus seperti itu sih, Sin. Iya sih, iya Nis, Terus bener banget. Aku tuh kayak apa ya, saking banyaknya perjuangan beliau demi agama Islam di Indonesia, kayak aku tuh salut salut banget sama beliau. Tapi kayaknya beliau nih tapi saya sampai sekarang masih ada nggak sih sebenarnya? eh tak pada pokoknya tuh beliau tuh udah wafat ya pada tanggal 23 Februari. Terus pada tahun 1923 kalau nggak salah. Oh ya, terus kemudian Ahmad Dahlan ini meninggal di usia 43 tahun di Yogyakarta dan kemudian dimakamkan di pemakaman ini apa? Karangkanjen. Tapi meskipun beliau sudah tidak ada, segala perjuangan beliau itu semasa hidupnya masih terus ini diabadikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi gitu. Oh, berarti seru banget ya Nis ya sharing-sharing kita hari ini tuh kayak aku nih pribadi kayak lebih paham lah tentang beliau, siapa beliau, pendidikan beliau bagaimana, dan latar belakang kehidupan beliau. eh Mungkin kamu sendiri gimana Nis? Sama sih, nggak cuma kamu aja, terus aku juga semakin paham, mulai paham tentang siapa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan itu gitu kan. Terus apa sih backgroundnya, terus pendidikannya, terus riwayatnya dan keluarga-keluarganya kayak gitu lah pokoknya. Oke oke, kamu tahu nggak sih Nis kayak dari sharing-sharing kita nih ya, kayak aku nih semakin gak sabar buat cepet-cepet kita masuk di kelas dan kita tanya nih ke dosen kita tentang atau enggak kita minta cerita lah dari beliau, mungkin beliau lebih paham tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, jadi kayak kita juga sekelas bisa semakin paham tentang beliau, kita semakin bisa mengidolakan beliau dan lain-lain. Ya enggak sih? Ya tentu dong, sama Oke oke, ya udah, ini uh, juga bentar mungkin lagi. Kayaknya waktunya udah mau habis nggak sih, Nis? Mungkin udah segini ya, aja Zoom Zoom kita hari ini. Eh, Lain kali kita sambung lagi dan kita langsung aja ketemu di kelas Aika. Ya, oke. eh, Udah gak, Nis? ya, Assalamualaikum. terima kasih. Salam. Pacarnya entek lo anjir, Ya wis, cepet. ya wis, ya wis, ya wis, ya wis, tak tetap ya. Dadah, bye.